Stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Apakah kalian familiar dengan kata stunting? Kata ini sering muncul di berbagai media. Stunting artinya anak yang bertubuh pendek, bukan? Tetapi bukannya memang normal jika ada anak yang bertubuh tinggi dan pendek. Lalu mengapa hal ini sangat penting sehingga sering masuk ke berbagai media? Menurut WHO, stunting adalah postur pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO dikarenakan kondisi tubuh yang irreversibel karena kurangnya asupan nutrisi yang tidak adekuat, kronis, infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupan. Oh iya, aku mau nanya, apakah anak yang bertumbuh pendek sudah pasti stunting? Stunting dan pendek adalah satu kondisi kesehatan yang berbeda. Anak yang mengalami stunting sudah dipastikan bertumbuh pendek, sedangkan anak yang bertumbuh pendek belum tentu terkena stunting. Pendek bisa dikatakan normal karena ada beberapa kondisi yang menyebabkan anak bertumbuh pendek, seperti faktor genetik, yaitu anak yang terlahir dari orang tua yang kurang fit, atau karena faktor hormon pertumbuhan. Selain itu, anak yang bertumbuh pendek tidak mengalami keterlambatan tumbuh yang mempengaruhi tinggi badan. Sedangkan anak stunting, selain memiliki tubuh pendek, dia juga mengalami keterlambatan tumbuh karena kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Jika dilihat dari grafis yang ada di samping saya, memang angka prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022, prevalensi stunting turun sebesar 2,8% dari 24,4% menjadi 21,6%. Sedangkan pada tahun 2023, prevalensi stunting masih belum diketahui, tetapi diperkirakan sebesar 17,8%. Meskipun angka stunting ini turun setiap tahunnya, akan tetapi ini belum mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu prevalensi stunting 14% setiap tahunnya. Sehingga sampai saat ini stunting masih memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya, prevalensi balita stunting berdasarkan provinsi menurut SSDI tahun 2022, Sumatera Barat sendiri berada pada urutan ke-14 dengan prevalensi stunting yaitu 25,2%. Sedangkan prevalensi balita stunting berdasarkan kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat, Solo Selatan berada pada urutan ketiga dengan prevalensi stunting yaitu 31,7%. Sehingga stunting sendiri memerlukan perhatian khusus oleh seluruh pemerintah ataupun masyarakat dalam eliminasi stunting sendiri. Adapun hal yang menyebabkan anak menjadi stunting, yang pertama, gizi buruk yang disebabkan oleh ibu hamil dan balita. Hal ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi baik dari makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak, dan mikronutrien seperti zat besi, seng, vitamin D, dan asam folat. Yang kedua yaitu wanita usia subur dengan kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis pada ibu hamil merupakan kondisi di mana ibu mengalami kekurangan kalori dan protein yang signifikan selama masa kehamilan. Hal ini ditandai dengan indeks massa tubuh yang lebih rendah atau lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Kondisi ini mencerminkan bahwa ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dan perkembangan janin. Yang ketiga, anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil adalah keadaan di mana ibu hamil memiliki kadar hemoglobin yang lebih rendah dari standarnya. Kadar hemoglobin pada wanita normalnya adalah 12 hingga 16 gram per desiliter. Nah, kenapa kurang dan terjadi anemia? Karena kurangnya asam folat, vitamin B12, zat besi, kehilangan darah, dan perubahan fisiologi selama kehamilan dan lain sebagainya. Yang keempat, anak tidak diberikan ASI eksklusif. Lalu, apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif yaitu pemberian air susu ibu saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air mineral selama 6 bulan pertama kehidupan bayi yang sangat penting untuk mencegah stunting. ASI mengandung semua nutrisi yang diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. ASI juga mengandung antibodi dan faktor imun lainnya yang dapat melindungi bayi dari infeksi dan penyakit. Yang kelima, MPASI yang diberikan tidak beragam. Memberikan MPASI sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan semua nutrisi yang mereka butuhkan untuk masa pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Kekurangan keberagaman pada MPASI dapat menyebabkan defisiensi nutrisi yang berkontribusi pada stunting. 6. Kurangnya air bersih dan sanitasi. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi dapat berkontribusi terjadinya stunting karena dapat menimbulkan risiko infeksi dan penyakit penyerapan nutrisi anak seperti diare. Nah, dampak dari stunting yang pertama ada gagal tumbuh kembang. Dan yang kedua, terlambatnya pertumbuhan kognitif, motorik, dan verbal. Yang ketiga ada
tidak optimalnya perkembangan ukuran fisik tubuh. Dan yang keempat, gangguan metabolisme. Yang kelima, meningkatkan resiko obesitas dan PTM seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Dan yang terakhir, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal di masa depan. Yuk, kenali gejala stunting. Yang pertama, tumbuh kembang lambat. Yang kedua, fase pertumbuhan gigi pada anak melambat. Yang ketiga, kemampuan fokus dan memori belajar tidak baik. Yang keempat, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak melakukan eye contact. Yang kelima, berbadan lebih pendek daripada anak seusianya. Yang keenam, wajah tampak muda dari usianya. Terus, gimana cara mengatasinya? Yang pertama, gizi seimbang bagi ibu hamil dan menyusui. Makanan yang bervariasi dan kaya akan nutrisi dari makronutrien dan mikronutrien, ibu hamil dan menyusui dapat menambah kebutuhan gizi mereka dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kekurangan gizi. Yang kedua, intervensi 1000 HPK. Intervensi 1000 hari pertama kehidupan atau HPK sangat krusial dalam mencegah stunting. Karena dalam periode ini merupakan fase kritis bagi tumbuh dan kembangnya anak. Oleh sebab itu, periode ini mencakup dari awal ibu kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Sebagian besar perkembangan otak pada anak terjadi selama 1000 hari pertama kehidupan. Nutrisi yang tepat penting selama periode ini untuk pembentukan perkembangan kognitif dan fungsi otak secara optimal. Pertumbuhan organ dan tulang penting terjadi selama periode ini. Nutrisi yang baik memastikan perkembangan secara optimal dan mencegah masalah kesehatan di kemudian hari. Bagaimana memenuhi kebutuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan dengan baik? Yang pertama, masa kehamilan. Periksakan kehamilan secara rutin, minimal 6 kali selama kehamilan. Makan makanan yang bergizi, dan minum tablet tambah darah 1 kali sehari. Yang kedua, setelah melahirkan. Lakukan inisiasi menyusui dini saat setelah bayi lahir. Berikan kolostrum pada bayi, dan berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, pemberian MPASI. 6-9 bulan, ASI dulu, baru MPASI tekstur lumat. 9-12 bulan, ASI dulu, baru MPASI tekstur lembik. 12-24 bulan, ASI dulu, baru MPASI makanan keluarga. Yang ketiga, aktif mengkonsumsi tablet Fe. Mengkonsumsi tablet zat besi atau Fe sangat penting untuk pembentukan hemoglobin atau sel darah merah yang sangat penting untuk mencegah stunting, terutama bagi ibu hamil dan remaja putri. Hb atau sel darah merah adalah transporter utama untuk oksigen. Oksigen digunakan untuk semua metabolisme yang berada di dalam tubuh. Jika salah satunya tidak tercukupi dengan baik, maka metabolisme tubuh tidak berjalan dengan optimal. Akhirnya, terjadilah gangguan pertumbuhan yang nanti di kemudian hari bisa menjadi resiko stunting. Yang keempat, menerapkan PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah serangkaian tindakan yang dilakukan individu atau masyarakat untuk menjaga kesehatan. Penerapan PHBS sangat penting dalam mencegah stunting karena kebersihan dan kesehatan yang baik meminimalkan risiko infeksi dan penyakit yang merupakan faktor penyebab stunting. PHBS dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan pribadi seperti CTPS, mandi, dan kebersihan tubuh. Selanjutnya, kebersihan lingkungan seperti pengolahan sampah dan sanitasi yang baik. Yang terakhir, pemilihan makanan yang bergizi seimbang dan higienis. Yang kelima, IMD dan ASI eksklusif. IMD adalah proses menyusui yang dilakukan oleh ibu sesaat setelah bayi dilahirkan. IMD dapat dilakukan dengan meletakkan bayi dalam kondisi tengkorak pada dada atau perut ibu tanpa terhalang oleh kain selama minimal 1 jam sesaat setelah bayi lahir. Kontak kulit antara ibu dengan bayi dapat merangsang produksi ASI dan memperkuat ikatan emosional. Selanjutnya itu ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air selama 6 bulan pertama kelahiran bayi. ASI juga menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama 6 bulan pertama. 6. Pemberian empasi secara bertahap. Setelah periode ASI eksklusif selama 6 bulan pertama pada kehidupan si bayi, pemberian empasi secara tepat dan beragam memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal. Karena setelah 6 bulan terjadi peningkatan kebutuhan nutrisi pada anak. Pembuatan empasi itu sendiri bisa disesuaikan dengan tekstur dan umur pada anak.
Anak usia 0-6 bulan cukup diberikan ASI eksklusif saja. Lalu pada anak usia 6-8 bulan, anak tetap diberikan ASI tetapi sudah bisa mulai diberikan makanan. Makanan dibuat dengan cara disaring sehingga teksturnya lumat dan tidak terlalu encer. Lalu pada anak usia 9-10 bulan, anak tetap diberikan ASI tetapi anak sudah mulai bisa diberikan makanan dengan bahan makanan yang sama untuk orang dewasa. Makanan dibuat dengan cara ditumbuk sehingga teksturnya agak kasar. Lalu pada anak usia 10-12 bulan, anak tetap diberikan ASI, lalu untuk makanannya dibuat dengan cara dicincang kasar. Lalu pada anak usia lebih dari 12 bulan, anak tetap diberikan ASI tetapi sudah bisa diberikan masakan keluarga. Yang ketujuh, cukupi konsumsi protein hewani seperti daging, susu, dan telur. Yang kedelapan, datang ke posyandu setiap bulannya. Pentingnya dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, apakah anak tersebut normal atau tidak. Apabila anak tersebut tidak normal, dapat dilakukan tata laksana secara dini. Pemberian vaksin secara rutin setiap bulannya dapat meningkatkan imunitas anak tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pencegahan stunting sejak dini untuk mewujudkan generasi sehat dan cerdas. Bersama cegah stunting. Bersama cegah stunting. Bersama cegah stunting.